sekalian, narkotika dan obat-obatan ini mempunyai dua manfaat positif. Yang pertama untuk kesehatan. Tentunya kesehatan ini diawasi oleh ahlinya. Yang kedua, digunakan untuk penelitian. Penelitian ini juga harus diawasi oleh para ahlinya. Oleh karena itu, di Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika sudah diatur di sana. Asal dari tanaman atau tumbuhan, dari sintetis maupun semi sintetis yang diolah secara kimia. Berarti sejak ada peradaban manusia sudah ada narkoba. Salah satunya adalah daun limajari yang dikatakan cimeng. Bahasa kerennya itu Bang ya. Kalau di Jakarta cimeng ya Bang. Nah, ini merupakan menunjukkan bahwa Indonesia ini adalah negara yang makmur dan subur. Kenapa narkoba ini jadi persoalan? Karena terjadi penyalahgunaan dan peredaran. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini mempunyai dua manfaat positif. Yang pertama untuk kesehatan. Tentunya kesehatan ini diawasi oleh ahlinya. Yang kedua, digunakan untuk penelitian. Penelitian ini juga harus diawasi oleh para ahlinya. Oleh karena itu, di Undang-Undang 35 tahun 2009 terkait dengan Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika sudah diatur di sana. Bapak Ibu sekalian, narkotika dan obat-obatan ini secara nasional tadi sudah disampaikan oleh Pak Wakil Wali Kota bahwa kita ini yang terpapar narkotika dan obat-obatan di Indonesia ini kurang lebih antara 3 juta sampai 5 juta orang. Bapak Ibu sekalian, data ini data 2019. Ini berbicara terkait dengan penyalahguna dan peredaran gelap narkotika di seluruh Indonesia. Kita breakdown ke Banten. Karena saya Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Banten. Pada data 2019, Banten 8 kabupaten kota yang pernah menggunakan narkotika dan menjadi adiktif, jumlahnya kurang lebih 48.000 orang. Bapak Ibu sekalian, kita bisa bayangkan 48.000 orang dikumpulkan di lapangan sepak bola, penuh itu lapangan. Yang menjadi pertanyaan, adakah teman SD kita di sana? Adakah teman SMP kita di sana? Adakah teman SMA kita di sana? Ada nggak alumni pesantren di sana? Ada nggak alumni dari universitas-universitas di sana? Adakah tokoh agama di sana? Ada nggak tokoh budaya di sana? Ada nggak tokoh adat di sana? Yang pasti, jawabnya pasti ada. Dari 48.000 orang ini, kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bagi habis 8 kabupaten kota, kurang lebih per kabupaten 5.000 orang yang terpapar narkotika dan obat-obatan. Itu yang disampaikan tadi dengan Ibu Wali Kota. Dampak ekonomi sosial. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, kalau 48.000 orang yang ada di kabupaten kota menggunakan metamfetamin 1 orang per hari per gram, berarti 48.000 gram menjadi konsumsi Banten. Kalau 48.000 gram kita konversikan dengan kilogram, berarti 48 kilogram per hari kebutuhan. Kalau kita konversikan dengan uang, nilai rupiah, 1 kilogram antara 1 miliar sampai 1,5 miliar. Lebih mahal daripada logam mulia. Kalau kita konversikan 1 juta aja per kilo per gram, berarti Provinsi Banten membutuhkan 48 kali
1 miliar, berarti 48 miliar per hari. Kalikan 10 hari, kalikan sebulan, kalikan setahun, kalikan 5 tahun, lebih besar daripada anggaran APBD Provinsi Banten. Maka secara nasional, peredaran berat narkotika dan obat-obatan ini bisa mengganggu perekonomian Indonesia. Bapak Ibu sekalian, terakhir kami menemukan bersama-sama Angkatan Laut di perairan Banten. Yang kita temukan 178 kg kokain. Bukan lagi sabu-sabu atau methamphetamine, kokain. Yang dahsyatnya perusakannya jauh 10 kali lebih besar daripada methamphetamine. Nah, ketika itu kita bekerja sama dengan Angkatan Laut menemukan ini. Bapak Ibu sekalian, kokain ini per kilogramnya atau per gramnya harganya 10 kali lipat daripada harga methamphetamine. 1 kilonya bisa 10 miliar sampai 20 miliar per kilogram. Kita bayangkan kalau 178 kilogram 1,8 T uang. Kita bisa bayangkan kalau ini beredar sampai ke tangan demand pengguna. Begitu besarnya kehancuran bangsa Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, siapa yang menjadi pedagang ini? Disayangkan kemarin kita temukan itu tidak ada tersangkanya. Karena ini salah satu modus yang dilakukan perdagangan internasional. Mereka mendistribusikan, mereka mendagangkan ini dengan modus lempar barang ke tengah laut. Semua barang menggunakan GPS. Mereka hanya menjual titik koordinat kepada para pengguna. Nanti akan dijemput di mana titik koordinat itu terdapat. Kemarin kita temukan semua rangkaian barang yang kita temukan memiliki GPS. Ini perdagangan dunia, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan dunia? Indonesia bukan merupakan idola kokain. Indonesia, pangsa pasar Indonesia adalah methamphetamine. Pasaran bukan di Indonesia, karena Indonesia belum pernah menemukan kokain jumlahnya lebih besar. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali lagi kepada Banten. Provinsi Banten, setahu saya mulai dari SD saya belajar sampai SMA, Banten ini adalah merupakan suatu wilayah yang bersejarah, sejarah religi. Banten merupakan kota religi. Yang menjadi pertanyaan, apakah kota religi ini harus dirusak dengan barang-barang haram? Dan penggunanya adalah orang-orang Banten tentu. Bagaimana kita mengembalikan kota Banten ini menjadi kota religi? Tentunya kita harus menghapuskan barang-barang haram ini yang beredar di Provinsi Banten. Bagaimana cara menghapusnya, Bapak Ibu sekalian? Saya hanya berharap satu. Apapun yang dilakukan, deklarasi yang baru diucapkan, semua yang kita lakukan, satu kuncinya yang harus kita lakukan untuk membasmi narkotika dan obat-obatan: komitmen. Tanpa komitmen, semua yang kita ucapkan itu hanya retorika saja. Itu hanya lip service. Yang kita butuhkan adalah komitmen. Komitmen itu adalah janji. Komitmen itu adalah sumpah. Ketika kita mengucapkan janji dan sumpah itu, maka kita wajib untuk melakukan apa yang menjadi komitmen kita. Bapak Ibu sekalian, setuju kita berkomitmen? Setuju kita berkomitmen? Saya berharap kita yang hadir ini bisa menjadi relawan-relawan anti narkotika dan obat-obatan untuk menyelamatkan anak bangsa Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, saya berharap nanti saya akan memimpin kita semua. Kita harus
membuat komitmen untuk menyelamatkan anak bangsa. Mau berkomitmen? Oke, kalau mau, sebelum saya mengakhiri, kita harus berkomitmen. Sampai tadi yang disampaikan Bapak Wakil Wali Kota, saya kalau menjelaskan narkotika ini tidak cukup waktu saya 1 jam, Bapak Ibu. Karena materi saya cukup banyak, harus saya jelaskan detail agar kita tidak gagal paham. Karena kalau kita tidak paham, tidak mengerti apa itu dampak buruk narkotika dan obat-obatan, sia-sialah kita berkomitmen, Bapak Ibu. Karena kita tidak akan bisa menjadi pahlawan ataupun relawan anti narkotika. Dampak buruk narkotika dan obat-obatan ada 4, Bapak Ibu. Yang pertama, dampak buruk narkotika dan obat-obatan, penyalahgunaan narkotika dan obat, yang satu, dampak terhadap fisik. Karena zat yang terkandung di dalam narkotika dan obat-obatan itu, bila dikonsumsi dapat mengintervensi seluruh fungsi saraf manusia, sehingga fungsi saraf manusia itu tidak bisa berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, secara fisik, orang yang menggunakan narkotika ataupun mengkonsumsi narkotika secara rutin, adiktif, maka akan terjadi dampak buruk terhadap fisiknya, penuaan secara dini. Itu dampak fisik. Ya, usia 40 seperti 70 tahun. Karena apa? Fungsi saraf itu sudah diintervensi oleh zat yang terkandung narkotika sehingga tidak bisa mereproduksi kembali zat-zat yang ada pada tubuh kita, hingga kita terjadi penuaan secara dini. Yang kedua, dampak buruknya secara psikis. Setiap penyalahguna narkotika dan obat-obatan akan berdampak kepada perilaku, kejiwaan. Orang yang tadinya handsome, yang tadinya bisa bersosialisasi, yang tadinya penyabar, yang tadinya jujur, semua menjadi terbalik. Menjadi pemalas, menjadi jorok, menjadi pembohong, menjadi penipu, menjadi tidak orang yang terbuka, menjadi orang yang tertutup. Itulah para pengguna narkotika dan obat-obatan sedikit. Itu secara psikis. Kemudian secara ekonomi yang saya sampaikan tadi, setiap penyalahguna narkotika dan obat-obatan secara otomatis dia akan hancur ekonominya. Karena apa? Narkotika dan obat-obatan nilainya cukup mahal. Bila mengkonsumsi per hari 1 gram saja, 1 juta 1 gram, kalau 30 hari berarti harus mempunyai penghasilan 30 juta per bulan. Kalau tidak ada, maka narkotika adalah menjadi biang kejahatan-kejahatan baru. Menjadi orang pengguna narkotika tidak punya uang, mau menggunakan narkotika tidak punya uang, melakukan kejahatan lain. Ya, menjadi penipu, menjadi pembohong, menjadi pembual, menjadi pencuri, menjadi perampok, bahkan menjadi pembunuh. Itu dilakukan oleh para sindikat. Kenapa Bapak Ibu? Saya ketika menjadi direktur narkoba di Polda Sumatera Utara, bekerja sama dengan direktur umum, setiap pelaku-pelaku kejahatan yang kami tangkap, kita tes urinnya, maka ditemukan fakta 99% kejahatan-kejahatan lain positif narkoba. Oleh karena itu, narkotika itu bisa dikatakan sebagai biang daripada kejahatan-kejahatan yang lain. Bahkan narkotika itu jauh lebih dahsyat dari teroris dan korupsi, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan demikian? Kalau terorisme itu sasarannya jelas, orang-orang yang tidak satu kaidah, yang tidak satu jalan, itu menjadi sasaran. Dan pelakunya pun merupakan kelompok-kelompok tertentu, jelas. Demikian juga kalau korupsi. Kalau korupsi pelakunya adalah para pejabat yang mempunyai kewenangan, dan yang menjadi sasaran adalah uang negara. Tapi kalau narkoba, Bapak Ibu, narkoba tidak pernah melihat berapa usia kita, apa jenis kelamin kita, apa tingkat sosial kita, apa jabatan kita, apa kita sebagai alim ulama, tokoh budaya, tokoh adat-adat, semua bisa menjadi sasaran narkotika dan obat-obatan. Oleh karena itu, narkotika dan obat-obatan adalah mesin pembunuh yang efektif. Bapak Ibu sekalian, mari
saya ingin membangun komitmen kepada Bapak Ibu. Kita bersama-sama menjadi pahlawan-pahlawan bangsa. Minimal kita menjadi pahlawan pada diri kita sendiri untuk mengatakan no to drug, tidak untuk narkotika dan obat-obatan. Ketika kita menyampaikan itu, maka kita sudah menjadi pahlawan pada diri sendiri. Pertanyaan saya hampir sama dengan kakak yang pertama tadi. Langsung aja pertanyaannya dari saya, bagaimana cara memberantas narkoba ini jika pengedarnya itu masih dari aparat itu, seperti contohnya kepolisian? Karena di daerah saya itu sepertinya sudah tidak asing, salah satu seorang polisi yang selalu ngedarin nangkepin narkoba itu, dia itu malah menjual lagi ke orang-orang lainnya gitu. Aduh, bahaya. Itu saja pertanyaan saya. Ada itu Mbak yang Teteh nanya tadi, Pak, ada di tempat kami polisi, dia menggunakan begini-begini. Itu betul sekali, Pak. Kita tidak pungkiri. Ya, pengalaman saya menjadi direktur reserse narkotika, yang terlibat yang pernah saya ungkap, ada polisi, ada ASN, ada pejabat, ada TNI, ada semua ada. Semua ada. Tidak ada yang tidak ada. Nah, persoalannya bagaimana, Pak, kalau aparat yang melakukan? Harusnya aparat melakukan pencegahan. Satu saja, makanya saya tadi kita semua berdiri, saya mau kita membangun komitmen. Aparat penegak hukum, ASN ataupun apapun itu bentuknya, sudah punya fakta integritas seperti yang dibacakan oleh para advokat muda. Fakta integritas itu dilaksanakan atau tidak? Ada komitmen nggak untuk menjalankan itu? Kalau ada komitmen, tidak akan pernah kita melakukan penyalahgunaan wewenang ataupun ini. Nah, orang-orang oknum-oknum yang melakukan ini, mereka tidak komitmen dalam tugas dan tanggung jawabnya. Itu manusiawi dan itu terjadi di segala lapisan, Bapak Ibu. Ya, itu terjadi di segala lapisan. Nah, kalau ketemu yang begitu, Bapak Ibu, pasti Ibu bilang kan begini, Pak, kalau ketemu nanti begini, bagaimana Pak lapornya, Pak? Kalau dilapor nanti kami terancam dong, kan gitu. Bapak Ibu cari di Google, di medsos kita, ada call center Polri, ada call centernya BNN, ada bahkan call center dari Granat pun ada. Semua sekarang ada call center, tinggal by phone saja. By phone, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ragu secara fisik, terganggu ataupun terancam dengan orang yang dilaporkan, ada kita namanya LPSK, ya, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kalau Bapak terancam karena Bapak melaporkan, Bapak sebagai korban, Bapak sebagai saksi, Bapak punya hak untuk minta perlindungan. Ada undang-undang yang mengatur. Nah, suruh ya katanya Bang Henry, pasti selesai, ya? Karena memang menjadi problem, Bapak Ibu menjadi problem. Tetangga kadang-kadang melakukan itu, waduh Pak, takut Pak, nanti jangan-jangan kita diserang begini. Itu rasa ketakutan kita. Tetapi kita harus berpikir lagi bagaimana negara ini hancur. Ketakutan itu yang harus kita pikirkan daripada takut kepada seseorang. Oleh karena itu saya di Sumatera Utara melakukan tindakan tegas dan terukur karena saya menyelamatkan bangsa ini. Lebih takut saya anak bangsa ini hancur daripada 1-2 orang yang mengedarkan narkoba ini. Lebih bagus dia saya hentikan, selesaikan di tempat. Itu yang saya lakukan. Baik Bapak Ibu, saya pikir itu. Dan yang kedua Bapak Ibu, yang terakhir nih, closing statement saya. Hiduplah sehat dan terhormat tanpa narkoba. Mari kita perangi war on drug, speed up, never let up. Kita terus semangat, tetap berjuang, selamatkan anak bangsa dari keterpurukan narkotika.